Haleluya. Saya percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita membawa hidup kita. Pagi hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapa, mari Engkau selidiki pribadi lepas pribadi. Tuhan ampuni kalau masih ada dosa pelanggaran kami yang kami buat. Kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan, agar pagi hari ini kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, melawat setiap kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata di tempat ini, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Karena di tempat ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Engkau tutup bungkus tempat dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pagari dengan malaikat-Mu dari surgawi. Dan setiap ada campur tangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya setiap kami pagi hari ini dibebaskan untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kau bertahta di atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Kataku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari
bibirku kan memuliakanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menyatakanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Sungguh kami terkagum Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu, kasih-Mu lebih dari hidup, bibirku kan menyatakan. Dengan segenap hatimu katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Sungguh kami terkagum Tuhan, kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih-Mu yang lebih dari hidup, bibirku kan menyatakanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menyatakanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan menyatakanmu, bibirku kan menyatakanmu, bibirku kan menyatakanmu. Bersembah dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum akan Engkau, kami kagum akan kasih-Mu, kami kagum akan perbuatan-Mu Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus.
Mari sejenak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Sungguh lagi katakan, selamanya Kau Tuhanku, amin Tuhan, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Saudara kasih tahu samping kiri kananmu, katakan engkau punya pengharapan. Haleluya. Saudara siap bersorak-sorai? Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan.
Saudara masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lalu. Ku angkat hatiku menyembah. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan terlalu
Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia, katakan terlalu ajaib, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Pada hambanya saya persilakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Engkaulah penolong di dalam kesesakan kami. Engkaulah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk selalu ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kami menjadi saksi bagi banyak orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, di kesempatan yang indah ini Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk bersama-sama merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kami di tempat ini. Kami telah menerima bagian kami Tuhan Yesus, dan kami akan diteguhkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat terasa baik, dapat menjadi remah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Cuma Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan akan Natal. Ya, kita sudah di pertengahan tahun, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sedikit lagi kita masuk di pertengahan tahun. Waktu tidak terasa ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tapi kita bersyukur banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18a. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18a. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat yang ganjil. Yang sudah dapat katakan haleluya. Haleluya. Belum semua, sebelah sini saya belum dengar suaranya. Yang sudah dapat katakan haleluya. 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 Kita baca bersama-sama ayat genap, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani. Ayat 10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu, inilah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menegakkan perlawanannya pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berpasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Haleluya, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mendengar kata senjata, maka pasti sebagian dari kita memikirkan arahan kita kepada perang. Ya, di luar sana masih ada peperangan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi kita bersyukur Indonesia sudah merdeka, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, senjata itu digunakan untuk perang. Apa kita sekarang sedang berperang? Secara politik negara kita tidak berperang, sudah selesai, ya, tidak lagi di situasi perang fisik, ya, dengan negara manapun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? Saya lupa. Indonesia merdeka sudah berapa tahun ini Bapak Ibu jemaat Tuhan? 76 ya? Iya, 76. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara rohani kita setiap hari sedang berperang melawan kekuatan iblis yang hendak merusak hubungan kita dengan Allah. Dalam hidup kita, kita akan dihadapi peperangan demi peperangan. Peperangan yang kita hadapi adalah apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Melawan roh-roh jahat, iblis, si pembohong, bapa segala dusta. Serangan iblis itu bisa bermacam-macam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dia bisa menyerang samping kiri kanan, muka atas belakang. Dia bisa menyerang keluarga kita, dia bisa menyerang ekonomi kita, dia bisa menyerang hubungan kita dengan sesama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada banyak cara iblis untuk membuat hubungan kita rusak dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Iblis dapat mempromosikan dirinya, iblis dapat memakai orang. Kita lihat orang itu lebih sukses, tapi kita nggak tahu dia korupsi 271 triliun. Kita nggak tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iblis bisa saja memakai mereka untuk kita terpengaruh. Bagaimana kita bisa mendapatkan cuan yang begitu banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hati-hati dengan permainan iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Dia bisa saja melakukan berbagai macam cara untuk mengalahui kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Itulah peperangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Musuh kita tidak terlihat. Musuh kita adalah roh jahat itu sendiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan yang kita perlukan bukan senjata fisik, kita bawa bambu runcing, kita bawa pedang. Bukan senjata fisik yang kita perlukan, melainkan senjata rohani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki serta harus kita gunakan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita yang sekarang ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, apa itu Bapak Ibu jemaat Tuhan? Berikat pinggangkan kebenaran. Siapa di sini yang sudah menerima kebenaran? Kita semua sudah menerima kebenaran. Kita yang lahir baru telah menerima kebenaran, dan kita percaya kebenaran itu telah memerdekakan kita. Kita yang sudah lahir baru, artinya kita sudah berikat pinggangkan kebenaran. Sudah ada kebenaran yang kita pegang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, apa fungsinya ikat pinggang? Untuk menahan celana kita supaya tidak melorot? Tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Konteksnya pada zaman tentara Romawi, ya, ingat baik-baik konteksnya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini perlengkapan senjata Allah. Paulus menganalogikannya
dengan perlengkapan senjata yang dipakai oleh tentara Romawi pada zaman itu. Jadi ikat pinggang pada saat itu bukan hanya menahan, tapi juga untuk taruh pedang, alat-alat perang lainnya. Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa buka deh tentara Romawi. Itu ada ikat pinggang, taruh pedang, taruh apa, taruh ya gitulah alat perang lainnya. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kebenaran adalah pengajaran dari firman Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan kepada kita melalui Roh Kudus. Kita berikat pinggangkan kebenaran Bapak Ibu Jemaat Tuhan saat kita menerima dan memegang apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam kita ibadah, kita telah menerima kebenaran Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di dalam persekutuan kita telah menerima kebenaran. Sudah banyak kebenaran yang kita terima Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan kita harus pegang kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Gerak langkah kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk maju sering diganggu oleh si jahat, oleh kemunafikan, oleh kepura-puraan. Karena apa? Kita nggak hidup di dalam kebenaran, sehingga kita kalah oleh serangan musuh yang membuat kita lemah dan membuat kita tertuduh. Itulah orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, pasti hidupnya tidak tenang. Hidup di dalam kepura-puraan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Iblis itu suka pura-pura. Iblis itu tidak suka kebenaran. Jadi kehidupan kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran, berikat pinggang kebenaran, ikat kebenaran itu, ikat firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Bukan artinya firman Tuhan kita sobek-sobek, kita tempel, ya kita pasang di salib. Ikat pinggang kebenaran, tidak gitu maksudnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kalau mau jadi orang Kristen sejati, hiduplah dalam kebenaran Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan dalam Kristus yang menunjukkan kita supaya kita menjadi orang yang benar. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. Baju zirah Bapak Ibu Jemaat Tuhan itu baju rompi. Ada yang berlapis logam, ada juga yang dari bahan baja. Nah itu dipakai untuk memperlengkapi tentara pada saat itu supaya mereka tidak dapat tusukan, dapat serangan ya. Ya istilahnya mereka terlindungi ya, melindungi dada, melindungi jantung mereka, bagian apa ya istilahnya, bagian vitalnya mereka Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah iblis dapat menyerang bagian hati kita. Karena gitu kita harus dijaga dengan baju zirah keadilan, dengan iman, dengan kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Nah inilah baju zirah kita dari segala bentuk dakwaan iblis kepada kita. Kasih, iman, kesetiaan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, keadilan. Musuh kita, iblis itu bisa membidik kita di hati kita supaya iman hati kita itu dapat dipengaruhi supaya kita berbalik dari kebenaran firman Tuhan. Menyerang hati kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan sehingga kita tuh selalu merasa tertuduh akan dosa-dosa masa lalu. Iblis juga menyerang hati kita supaya kita bisa menebar kebencian, sehingga kita mengalami kepahitan, kekecewaan dengan orang lain. Itu semua permainan iblis. Mungkin iblis lagi ada di sini, mungkin dia lagi mengawasi kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mana nih yang bisa masuk di dalam permainan saya. Kita harus berbaju zirah keadilan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Maka dari itu jaga hati kita. Jagalah hatimu dari segala, karena dari situlah terpancar jemaat. Dari situ terpancar kehidupan dari hati kita. Jadi berbaju zirah keadilan fokusnya kepada hati kita Bapak Ibu Jemaat. Hati-hati
iblis mempengaruhi hati kita. Tadi kita merasa tertuduh, kita sudah menerima keadilan dari Yesus. Ada lagi perbuatan iblis yang menduduk kita dengan dosa-dosa masa lalu kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita semua hidup dalam dosa masa lalu. Iblis bisa pakai itu untuk mengacaukan hati kita. Jaga hati kita, Bapak Ibu jemaat. Yang ketiga, kasut Injil. Alat perang yang pertama, Bapak Ibu jemaat, perlengkapan senjata Allah yang pertama, berikat pinggang. Kedua, berbaju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut Injil. Tahu arti kasut, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Jemaat, halo. Tahu arti kasut? Sendal, sepatu. Kasut, kalau tidak salah bahasa baku ya. Iya, bahasa baku Indonesia. Istilah itulah. Di dalam peperangan kasut sangat penting. Tidak ada kasut bisa mengganggu, ya, akan sulit untuk maju di dalam peperangan. Ya, prajurit yang berangkat berperang harus memiliki sepatu yang nyaman, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sebagai prajurit Kristus kita harus mengenakan sepatu Injilnya kita, yang memungkinkan kita untuk bergerak kemanapun Tuhan pimpin. Persiapan kaki kita ini untuk menghadapi perkara-perkara rohani, untuk menghadapi konflik rohani, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam peperangan kadang-kadang musuh menempatkan rintangan yang berbahaya di jalan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Maka dari itu konsep bahwa Injil damai sejahtera sebagai kasut menyatakan bahwa kita itu perlu maju ke dalam wilayah iblis. Ada Pak Pendeta maju, jangan saya. Pak Pendeta saja yang maju, jangan saya. Tidak, kita semua berkasutkan Injil damai sejahtera, Bapak Ibu jemaat. Kita semua maju dalam melawan si jahat, si iblis. Kita tidak dihadirkan di dunia ini, Bapak jemaat, untuk melawan sesama kita. Mana gereja yang paling benar? Mana gereja yang paling baik pengajarannya? Tidak, bukan itu yang kita lawan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iblis yang kita lawan. Ya. Kita harus berjalan maju mengikuti Tuhan kita dan menaatinya, dan kita harus menyampaikan Injil damai sejahtera itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam perlengkapan senjata Allah, kebenaran yang harus kita pegang, keadilan yang harus kita pegang, dan tetap tidak tertinggal akan pemberitaan Injil itu sendiri. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak boleh meninggalkan Injil. Gereja dan Injil tidak boleh terlepas. Tapi banyak sekali gereja mengabaikan Injil, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, sangat disayangkan. Fokusnya kepada apa? Ayo kita bangun gereja kita yang begitu indah, mengabaikan orang-orang di luar sana. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, iblis selalu berusaha menghalangi kita di dalam perjalanan kita. Namun kita percaya dengan kekuatan Yesus kita dapat berjalan maju untuk menyampaikan Injil, menyebarkan Injil. Iblis tidak senang kalau Injil itu diberitakan. Iya Bapak Ibu jemaat Tuhan, Injil itu nggak senang kalau kita menyampaikan Injil. Iblis itu nggak senang kalau kita menyampaikan Injil. Nggak senang dia. Makanya kita harus tetap maju dalam menyampaikan Injil. Yang keempat, apa yang harus kita pergunakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang itu perisai iman kita.
Perisai adalah tameng besar yang melindungi kita dari panah api si jahat. Tahu perisai, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Tahu perisai? Tahu. Nah, yang melindungi kita dari serangan musuh di depan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dalam konteks rohaninya, melindungi kita dari panah api si jahat. Ya, iblis serang menyerang kita dengan panah apinya melalui godaan kita. Ini saja kita sudah ngantuk. Saya ada lihat satu Jumat sudah menguap. Ya, itulah salah satu godaan iblis, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, untuk menyerang kita, membuat kita nggak suka dengan firman Tuhan. Ya, perisai harus menjadi tameng besar kita, supaya kita terlindungi dari panah api si jahat melalui godaan-godaannya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mau jemaatmu besar, harus cari muka di pemerintah. Cari muka, apapun caranya, cari muka di pemerintah. Tidak usah dulu, sampingkan dulu itu firman Tuhan. Cari muka dulu ke sana, ke para petinggi-petinggi. Inilah permainan sekarang, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Itu salah satu cara iblis. Nah, perisai kita adalah iman itu sendiri. Saat pencobaan datang, iman membuat kita tetap teguh dalam mengikuti Yesus. Kita sanggup menahan segala panah api iblis karena kita tahu kepada siapa kita percaya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Iman ini bukanlah sesuatu yang datang sendiri dalam diri kita. Iman adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dia memberi kita masing-masing ukuran imannya kita. Nah, ketika kita berjalan bersama Yesus, iman itu terus bertumbuh, semakin bertumbuh dan berkembang hingga menjadi perisai kita, melindungi kita, memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan kita dan membawa kehidupan kita berkemenangan di dalam Kristus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita semua sudah punya iman. Iman itu harus tetap bertumbuh dan berkembang, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam iman, di dalam Kristus, dan iman itu bisa menjadi perisai kita dalam melawan permainan si jahat, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan selanjutnya perlengkapan senjata Allah yaitu ketopong keselamatan. Apa itu ketopong, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Ketopong apa, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Kita baca ketopong keselamatan. Ini waktunya memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu Jemaat. Ketopong itu apa, Bapak Ibu? Pelindung kepala. Ketopong keselamatan. Ya, ketopong merupakan topi atau helm untuk melindungi kepala, dan ini juga sangat penting dipergunakan oleh prajurit Romawi pada saat itu. Ya, helm melindungi kepala, ya mungkin bagian tubuh yang paling vital juga, karena merupakan pusat pemikiran kita. Ketika kita mempunyai pengetahuan pasti tentang keselamatan kita, kita tidak akan tergoyahkan oleh tipu daya setan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kali ini saya ulang, kalau kita benar-benar memiliki pengetahuan yang pasti tentang keselamatan kita tidak akan tergoyahkan oleh tipu daya setan. Saya lihat di TikTok itu, saya lupa namanya. Ya, ini sih, saya sudah tahu namanya. Inisialnya J. Dia berdebat dengan salah seorang laki-laki lah. Dia berdebat. Dia dulu Kristen, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Akhirnya dia ketemu dengan laki-laki ini, dan si J ini meninggalkan iman percayanya karena dia pikirnya pakai logika. Ini nih bahayanya. Kalau kita bawa firman Tuhan pikir dengan logika. Hati-hati, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jangan selalu membawa logikanya kita ke firman Tuhan ini. Gimana bisa Yesus berjalan di atas air? Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Itu logika semua. Hati-hati ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan.
Jangan bawa logika kita di dalam kebenaran. Karena memang tidak akan nyambung Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hanya iman, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk memahami setiap kebenaran yang kita baca di dalam firman Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena kita selalu bermain logika, kita meninggalkan iman percaya kita. Nah, si perempuan ini meninggalkan iman percayanya karena dia selalu pikir dengan logika. Pikiran, semuanya bermain di pikiran Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ketika kita yakin bahwa kita berada di dalam Kristus dan dosa-dosa kita sudah diampuni, kita akan memiliki kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita yakin bahwa kita berada di dalam Kristus dan dosa-dosa kita sudah diampuni, kita akan memiliki kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Buanglah pikiran negatif Bapak Ibu jemaat Tuhan, milikilah pikiran Kristus. Makanya kalau selalu mau berpikir positif, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan selalu orang mau menjadi selalu punya pikiran negatif Bapak Ibu jemaat Tuhan, menjadi penggosip. Anda suka gosip di sini? Ceritai hamba Tuhan di gereja. ada penggosip di sini? Tidak ada ya. Cuma Tuhan tidak ada penggosip di sini. Ya, buanglah pikiran negatif. Milikilah pikiran Kristus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ini akan memperlengkapi kita, membuat kita paham tentang kebenaran itu sendiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini juga salah satu senjata kita untuk melawan si jahat, si iblis. Ya. Firman Tuhan itu sanggup membersihkan, menguatkan hati dan pikiran kita. Mungkin kita merasa nggak ada efeknya baca kitab. Ada efeknya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak ada efeknya kalau saya baca bilangan. Bilangan ini bikin pusing ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi kalau kita tekun, kita baca saja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kata dosen saya, kalau kamu pusing baca bilangan, baca saja, tidak usah direnungkan. Kalau kamu renungkan bilangan, hidup akan jadi ribet ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada sudah pernah baca bilangan sampai habis? Ya, kita bilangan ini bikin pusing ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi ya gitulah, kita harus tekun, tetap baca saja ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Walaupun ya semua hitung-hitungan apa segala macam, tapi ya kita baca saja firman Tuhan. Pasti ada bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi supaya pikiran kita selalu positif, pikiran kita dibersihkan, ya, hati kita dikuatkan, firman Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Bisa menyerang kepala kita, pikiran kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, membuat kita selalu merasa tertuduh, membuat kita ragu dengan kepercayaan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apalagi sekarang ini, kemarin soal perpuluhan, itu tuh yang membuat membuat orang seberang juga menjadi bertanya-tanya tentang hal itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, kita yang kurang paham akan itu, kita bisa berbuat apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Ya itu karena ulah orang-orang tertentu yang seharusnya nggak perlu diperdebatkan, diperbesar-besarkan, dan tidak perlu menjadi tontonan semua orang, menjadi tontonan semua orang ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya saya di sosial media, di TikTok itu saya sempat lihat kebenaran Kristen itu agama lucu, paling ribet, semuanya ada sensor. Aduh, ya gitulah ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita pergunakan otak kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergunakan otak kita untuk kita harus selalu bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, perlengkapan senjata Allah ialah pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh adalah satu-satunya senjata penyerangan yang tercantum dalam perlengkapan senjata Allah,
ya, karena semuanya itu 1-5 itu bersifat defensif, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekristenan itu mempunyai 2 aspek. Yang pertama defensif dan yang kedua offensif. Yang defensif itu sikap pertahanan kita, ya, sikap pertahanan kita. Jadi tadi yang defensif itu ikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kasut Injil, itu semuanya bersikap pertahanan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, pedang roh yaitu firman Allah ini bersifat ofensif, ya, perlawanan kita untuk mengalahkan musuh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi istilahnya gini Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi semuanya sudah kita pakai, sudah ada semua di badan, ya, dari kepala sampai kaki. Nah, alat kita untuk menyerang ialah firman Allah, bukan menyerang gereja lain, sehingga diperdebatkan lagi, masuk lagi dalam YouTube, viral lagi, ya. Saya kadang bingung juga, kenapa pendeta-pendeta besar ini ya suka seperti ini. Jadi dapat menjadi tontonan bagi orang di seberang. Dan ya itulah, mereka menganggap agama Kristen itu ribet, padahal sebenarnya tidak ribet. Itu hanya ulah-ulah orang tertentu yang ingin mempertahankan doktrin gerejanya sebenarnya Bapak Ibu jemaat. Doktrin gereja, bukan Alkitab. Jadi ya itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan Yesus pun juga menggunakan senjata ini ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, sudah berbagai macam cara iblis menggoda Yesus. Tapi apa? Yesus berkata, seperti ada tertulis. Situ Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan, ya. Yesus mengutip kitab suci untuk menghancurkan godaan iblis, ya. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi alat kita untuk menyerang, tadi sudah ada alat pertahanan Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Alat kita untuk menyerang yaitu firman Allah, untuk menyerang godaan-godaan si jahat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, kita harus, bagaimana kalau kita mau melawan iblis? Kalau kita kembali lagi, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, ya. Lagi-lagi dari Alkitab Bapak Ibu jemaat Tuhan. Renungan-renungan yang dikirim di gereja itu penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya kalau sudah di radio, saya baca renungan-renungan. Bahkan yang memberkati saya sampaikan di siaran saya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati saya. Jadi kehidupan kita tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan dengan kita harus selalu berdampingan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jalan berbarengan dengan firman Tuhan. Bukan artinya firman Tuhan taruh kepala, jalan pesan bawa pesan. Tidak Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pegangan kita firman Tuhan. Sebelum kita keluar dari kamar, sebelum kita menyentuh lantai kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita pegang alat dapur, pegang dulu firman Tuhan. Pegang dulu firman Tuhan. Sebelum kita pegang HP, oke lah pegang HP, mungkin baca Alkitab. Sebelum buka WhatsApp, buka dulu Alkitab. Karena inilah alatnya kita untuk melawan godaan-godaan iblis Bapak Ibu jemaat. Firman Tuhan berisi kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kehidupan kita. Jangan pernah menjauhkan diri kita dengan firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada satu hal penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah. Doa sangat penting. Meskipun doa bukanlah salah satu bagian dari seluruh perlengkapan senjata Allah, namun Paulus menutup daftarannya dengan mengatakan, berdoalah selalu dengan segala doa dan permohonan dalam doa.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita perlu, istilahnya apa ya? Kita perlu memandikannya, kita perlu menutupnya dengan doa. Semuanya dengan doa. Doa membawa kita ke dalam persekutuan dan persekutuan dengan Tuhan, sehingga senjatanya kita dapat dilindungi, dapat melindungi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi kebenaran yang bersumber dari Allah harus selalu dibarengi dengan keadilan yang berasal dari firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita harus siap sedia merelakan diri kita di dalam pengabaran Injil, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Milikilah hati kerelaan memberitakan Injil. Bukan tugasnya pendeta, bukan tugasnya hamba Tuhan, tugas kita semua. Karena iblis tidak senang dengan pekerjaan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau di depan kita ada yang harus menerima Injil, sampaikan, jangan Pak Frans bisa injili orang. Lah, kita bisa menginjili orang dengan caranya kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pak Frans lagi tidur, kita asik telepon, ya, dengan caranya kita menyampaikan Injil, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan ingat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita tidak boleh terlepas dari firman Tuhan, dan biarlah hidup kita selalu berdoa. Ya, ini tidak sesulit yang jemaat bayangkan, ya. Semua bagian dari perlengkapan senjata ditemukan dalam hubungan kita dengan Yesus. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus dan mengenakan kebenarannya, kita dapat mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Kuncinya itu apa? Hubungan kita dengan Yesus. Bagaimana kita mau diperlengkapi kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Yesus. Tidak menjauhkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan tidak pernah lupa untuk selalu berdoa. Kita adalah laskar Kristus yang siap melawan siapa? Setan. Siap melawan si iblis, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi tadi senjata yang sudah ada, perangannya, alatnya kita juga sudah ada, firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita perangi roh jahat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita berikan kemuliaan Tuhan, kita hadirkan perlengkapi kita di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, tuntunlah kami dalam perlengkapan senjata Allah yang Kau berikan, untuk kami mampu menjalani kehidupan kami, untuk melawan penguasa-penguasa itu di udara, iblis, setan, dan para pengikutnya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Kami diperlengkapi dengan kuasa otoritas yang Kau berikan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, pimpin sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang luar biasa bagi kami, memberikan kami kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu Evangelis Reza menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi secara khusus Tuhan setiap apa yang dikerjakan, lakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kekuatan urapan yang baru itu untuk menerangi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Kau berkati kekuatan kesehatan, perlindungan bagi hamba-Mu. Masa depan Kau berikan baginya Tuhan yang terbaik untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua yang hadir, yang menikmati berkat-berkat Tuhan, Engkau curahkan bagi kami berkat-berkat-Mu dari surga untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan korban syukur pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kembali kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan berikan persembahan kami, korban syukur kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan mereka. Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda dalam kehidupan mereka. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil apa yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati persembahan persepuluhan mereka. Tuhan, mereka yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan, Engkau nyatakan janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Tuhan mencurahkan berkat-Mu dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Tuhan memberkati juga persembahan diakonia, operasional, korban syukur jemaat-Mu. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan. Biarlah dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih juga untuk pelayanan banyak Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Ibadah di bulan yang baru minggu depan ada, pasti akhir bulan ya. Ya, ibadah menara doa setiap hari Jumat jam 7 malam di lantai 12. Bapak Ibu Saudara mari hadir bersama-sama untuk menerima pengurapan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah di bulan yang baru. Ada perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara hari Minggu tanggal 2 Juni jam 10 pagi kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan kemudian ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak sekolah minggu, mari sama-sama datang dan beribadah. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Dengan hormat Ibu Meliana, boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang satu minggu ini Tuhan. Engkau baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi pendidikan kami, rumah tangga kami Tuhan. Segala hormat, syukur, pujian hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan, membawa gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus lawat GBI Anugerah Makassar Tuhan. Biar
Biarlah Engkau bawa GBA Anugerah Makassar Tuhan semakin lebih lagi Tuhan mengembang ke kiri ke kanan Tuhan. Biar banyak orang-orang yang boleh diselamatkan Tuhan lewat gereja-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Frans Julius Joseph Tuhan. Tuhan tetap memberkati beliau Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, berikan selalu hikmat-Mu Tuhan, agar Tuhan beliau boleh menjadi terang, menjadi berkat Tuhan bagi sekelilingnya Tuhan. Dimanapun beliau berada, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, berkati apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan di dalam mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di GBA Anugerah Makassar ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala terkasih Tuhan, yang selalu setia Tuhan, mendampingi hamba-Mu, melayani Tuhan. Berikan dia selalu kekuatan, kesehatan Tuhan, berikan umur yang panjang Tuhan. Berikan dia selalu Tuhan sukacita-Mu Tuhan di dalam Engkau Tuhan, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu juga berikan hikmat-Mu buat Ibu Gembala terkasih Tuhan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu ya Bapa. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai Tuhan sudah menjadi saksi dan terang-Mu. Berkati mulai dari anak-anak Tuhan, menantu, cucu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh Tuhan menjadi terang-Mu Tuhan. Biar banyak orang-orang Tuhan yang boleh mengenal Engkau Tuhan lewat kesaksian keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat program kerja gereja-Mu. Tuhan tetap memberkati visi misi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan kami bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap ibadah raya Tuhan, setiap hari Minggu di tempat ini pukul 10 pagi. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan. Biar Roh Kudus yang melawat Tuhan, biar setiap yang hadir boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan mereka boleh pulang dengan sorak-sorai sukacita yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus Engkau juga memberkati ibadah sekolah Minggu pukul 10:30 siang. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah mereka boleh merasakan juga Tuhan kasih-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus ibadah menara doa setiap hari Jumat pukul 7 malam di lantai 12 Tuhan. Biarlah Roh Kudus penuhkan Tuhan tempat-Mu Tuhan dengan jemaat-Mu Tuhan. Mereka haus rindu akan Engkau Tuhan, mencari Engkau Tuhan, merasakan lawatan hadirat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami percaya Engkau tidak melewatkannya Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan bisnis mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga, setiap rumah tangga. Berkati studi pendidikan anak-anak yang Engkau kasihi di tempat ini, baik youth maupun anak-anak yang masih kecil. Tuhan tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang belum sempat hadir juga Tuhan pada siang hari ini, karena apapun halangan mereka, Tuhan tetap ingatkan mereka. Tuhan lawat mereka, jamah mereka. Biarlah minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan setiap hari Jumat boleh berkumpul lagi Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kami juga teringat Tuhan untuk Oma terkasih Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Roh Kudus curahkan Tuhan belas kasih-Mu Tuhan bagi kami. Engkau lawat Oma Tuhan, Engkau pulihkan dia Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah semuanya Tuhan
dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah operasi Oma Tuhan, biar berjalan dengan lancar Tuhan, dan Oma boleh pulih Tuhan, dan dia boleh kembali di tengah-tengah jemaat di tempat ini, dan boleh menjadi saksi dan terang-Mu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang terlalu ajaib dan terlalu besar bagi kami. Berkati keluarga Pak Sony Tuhan, berikan selalu Tuhan kekuatan kesehatan-Mu Tuhan, di dalam Tuhan menjaga Oma dan merawat Tuhan semuanya Tuhan, memberkati keluarga Pak Sony ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, berkati tempat ruangan ini Tuhan, yang kami pakai untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, dari depan, samping, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, lantai 1 sampai lantai 12 Tuhan, malaikat Tuhan berkemah berjaga-jaga sekeliling Tuhan hotel ini. Kami percaya orang-orang yang ada di tempat ini juga boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat lawatan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati pemilik hotel ini Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati seluruh staf karyawan Tuhan yang ada di tempat ini, biar mereka boleh bekerja Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Kami juga membawa Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan yang Kau percayakan. Berkati Tuhan hamba-Mu Evangelis Tuhan Resa, Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang, berkati juga Bapak David Tuhan, semua pelayan-pelayan baik WL Tuhan, baik keyboard maupun drum Tuhan, gitaris bass, sound system, multimedia Tuhan, maupun tim tamborin Tuhan, asap Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Pertambah-tambahkan lagi kami Tuhan hati seorang hamba Tuhan, agar kami selalu setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Biarlah kami punya Tuhan roh kerendahan hati Tuhan untuk selalu melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, membawa Tuhan bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan, Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau lawat bangsa dan kota kami Tuhan, selalu Tuhan di dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus pemerintahan kami Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat RT RW sekalipun Tuhan, memberkati dalam kepemimpinan mereka. Biarlah mereka boleh memimpin Tuhan bangsa ini, kota ini Tuhan, dengan hikmat yang penuh takut akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, memberkati Tuhan Yesus para TNI Polri, Tuhan memberkati juga anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir, miskin, orang terlantar Tuhan, berkati mereka, lawat mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus para tim medis, dokter, perawat, suster, semuanya Tuhan yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan kesehatan semuanya. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Sedang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari. Terima kasih Tuhan. Namamu besar, teguh
Bahkan Engkau yang punya seluruh ciptaan, Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan hamba-Mu memohon, kiranya Tuhan Yesus, Engkau membukakan pintu ke domba-domba. Karena Engkaulah pintu ke domba itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pertemukan domba-domba-Mu di gereja-Mu GBI Anugerah Makassar, sehingga Engkau berkati kursi-kursi tersedia, ruangan-ruangan tersedia dengan domba-domba. Kau penuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang punya. Bahkan penuai-penuai Tuhan yang siap menuai, Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk menuai, karena ladang sudah menguning, doa yang kurang. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati setiap penuai, Engkau yang tahu isi hati setiap domba-Mu, Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan terbaik bagi gereja-Mu GBI Anugerah Makassar, sehingga gereja-Mu semakin memuliakan nama-Mu lewat kehidupan umat-Mu, Tuhan. Bahkan hamba berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka boleh melewati dapur api dalam kehidupan umat. Perlengkapi mereka, Tuhan. Perlengkapi dengan firman Allah, ketopong pedang roh. Bahkan perlengkapi mereka dengan kunci kerajaan surga, sehingga mereka, Tuhan, boleh menjadi pendengar dan pelaku firman dalam kehidupan mereka. Semakin Engkau tambahkan iman percaya mereka lewat kebenaran firman, bukakan mereka telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang datang dan taat untuk menerima kebenaran firman. Bahkan mereka megah iman yang teguh, Tuhan. Di saat mereka lemah, Kau kuatkan. Di saat mereka terjatuh, Kau angkat, Tuhan. Bahkan di saat mereka sakit, Kau sembuhkan, Tuhan. Sehingga mereka senantiasa sujud menyembah. Karena segala kekhawatiran kami serahkan kepada-Mu. Dan saat kekhawatiran kami serahkan, kami percaya Kau bertindak untuk kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih buat pujian penyembahan yang Kau berkati, menjadi dupa yang harum di hadapan, menyenangkan hati. Terima kasih, Tuhan. Firman-Mu meneguhkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Nah, kami keluar, kami menjadi pendengar dan pelaku firman. Terima kasih, Tuhan. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi jemaat-Mu yang Kau kasih. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, angkat kedua belah tangan-Mu dengan iman percaya, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk. Dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau dan pukul kahak olehnya. Dan apa yang sedang Kau kerjakan, apa yang sedang Kau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi, siang, hari, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita yang percaya, dipelihara Tuhan, diberkati, dilindungi, dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.